Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Langsung Bapak pimpin doanya. Berdoa dalam hati saja. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji yang sebagaimana kita sudah paparkan di sini ada PPT-nya. Di sini kita pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang ikhtiar. Jadi di sini Bapak ingin bertanya kepada teman-teman, apakah di sini teman-teman mempunyai cita-cita? Nah, jadi kita itu kan kalau mau mewujudkan cita-cita kita harus berusaha. Nah, begitu juga dengan ikhtiar pada hari ini kita akan bahas. Ikhtiar merupakan salah satu ajaran penting dalam Islam yang dimana ini merupakan membahas tentang usaha manusia untuk mencapai tujuan hidup. Jadi cita-cita kita itu merupakan tujuan hidup kita. Kita ingin menjadi apa ke depannya itu akan melewati dengan ikhtiar. Nah, adapun menurut bahasa, ikhtiar berarti memilih atau berusaha. Jadi kalau kita mempunyai cita-cita, maka kita harus memilih jalannya dengan baik dan benar, dan juga kita harus berusaha untuk mencapainya. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang untuk memperoleh sesuatu yang diinginkannya dengan baik dan benar. Nah, next dulu. Di sini seperti yang telah ditampilkan di depan, ada yang pertama tentang pengertian tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang selanjutnya ada subnya dalil ikhtiar. Nah, dalil ikhtiar yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah, jadi kita tahu bahwa ikhtiar ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, untuk materi selanjutnya ada bentuk-bentuk ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, ciri-ciri orang yang berikhtiar, pentingnya ikhtiar dalam kehidupan, hubungan ikhtiar dengan doa. Saya akan menjelaskannya dengan menganalogikannya dengan gambar ini. Nah, di sini ada yang pertama gambar apa? Gambar uang. Nah, ini anggap saja sebagai tujuan kita atau sebagai yang kita inginkan. Nah, dengan apa kita untuk meraihnya? Apakah bisa kita gambar selanjutnya ini dengan berdoa? Apakah kita bisa memperoleh uang dengan berdoa saja? Tentu saja tidak. Nah, selanjutnya ini ada gambar orang tidur. Nah, apakah bisa kita tidur mendapatkan uang? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Nah, selanjutnya ada bekerja. Ini sangat memungkinkan kita karena dengan bekerja kita akan mendapatkan uang. Nah, itu jadi bentuk ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sangat kita temukan ya, karena kita membutuhkan uang, kita juga sehari-hari bekerja. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang berikhtiar. Ciri-ciri orang yang berikhtiar itu adalah orang yang jikalau ingin menggapai sesuatu seperti ini tadi, dia tidak akan mudah menyerah. Jadi dia akan berusaha sampai ia mendapatkannya. Terus selanjutnya ada pentingnya ikhtiar dalam kehidupan. Kenapa ikhtiar ini penting dalam kehidupan? Saudara Abdur, bisakah menjawab? Kenapa ikhtiar penting dalam kehidupan? Ya, karena kan kita mau sesuatu ya di depannya kan. Kita harus mencapainya dengan jalan yang benar. Nah, jadi itulah ikhtiar penting untuk melatih kita bahwa kita itu tidak boleh mudah menyerah. Nah, selanjutnya ada hubungan ikhtiar dengan doa. Hubungan ikhtiar dengan doa seperti pada gambar ini tadi. Ada ikhtiar, misalnya ikhtiar kita ingin memperoleh ini, ikhtiarnya itu dengan bekerja. Apa hubungan bekerja dengan doa ini tadi? Nah,
sebagaimana kita ketahui bahwa bekerja tanpa berdoa itu namanya sombong, sedangkan berdoa tanpa bekerja itu adalah usaha yang sia-sia. Karena kita dengan berdoa saja kita tidak akan mendapatkan sesuatu kalau tanpa bekerja. Jadi dari keempat gambar ini, apakah dari semuanya kan ada fungsinya? Apakah tidur ini tidak ada fungsinya? Ada, karena ini suatu kebutuhan hidup kita. Ini merupakan kebutuhan yang kita sehari-hari lakukan. Jadi keempat gambar ini berkaitan. Bukan cuma ikhtiar dengan doa saja yang berkaitan, namun keempat gambar ini juga berkaitan. Nah, baiklah, adapun dalil ikhtiar yang bisa memperkuatnya. Itu ada pada firman Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingat Allah sebanyak-banyaknya. Jadi dengan hubungan ikhtiar dan doa tadi, berarti kita ini mempunyai Sang Pencipta. Allah menciptakan kita untuk selalu mengingatnya. Makanya kita sholat itu 5 waktu, berdoa kepada Allah, meminta ridho dan karunia Allah. Nah, di sini dari hadis tersebut bahwa kita setelah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kalian di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki Allah. Jadi kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa. Jadi itulah hubungan antara ikhtiar dengan doa. Nah, selanjutnya kita langsung saja pembagian kelompok. Ini sebelah sini baris ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan yang dua baris ini menjadi kelompok 4. Tuh, lagi berlangsung video. Jadi yang kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan yang 2 baris ini kelompok keempat. Kelompok pertama ini membahas tentang ikhtiar yang nanti dipresentasikan ya, dipresentasikan di depan. Nah, nanti membahas tentang ikhtiar, contoh ikhtiar dalam sekolah. Nah, yang kelompok kedua di rumah, yang kelompok ketiga untuk mencapai cita-cita, yang keempat di lingkungan keluarga. Ya, ikhtiar dalam sekolah. Untuk pembagian kelompoknya tadi, kelompok 1 ini di sekolah, untuk kelompok 2 di rumah, untuk kelompok 3 di masyarakat, untuk kelompok 4 cita-cita. Nah, yang pertama kelompok 1 silahkan untuk mempresentasikan sekolah ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh ikhtiar di sekolah. Jadi contoh ikhtiar di sekolah itu ialah kita belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas tepat waktu agar kita ini mendapatkan nilai yang baik dan bisa mencapai prestasi yang kita inginkan. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Untuk kelompok 2 silahkan. Contoh ikhtiar dalam rumah. Pergi ke Mimun. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang ikhtiar yang ada di rumah. Jadi contoh ikhtiar yang ada di rumah itu seperti membantu orang tua dan belajar secara mandiri agar menjadi seorang anak yang mandiri dan juga bisa membanggakan kedua orang tua. Baik, terima kasih. Silahkan duduk. Untuk kelompok yang 3 silahkan presentasi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3, yakni contoh ikhtiar di masyarakat, di mana contohnya ialah membantu tetangga yang membutuhkan, gotong royong, membersihkan lingkungan, menjaga kerukunan antar warga, ikut kegiatan sosial dan keagamaan, serta saling menghormati dan bekerja sama. Itu saja. Baik, terima kasih. Untuk perwakilan dari kelompok yang terakhir, ini untuk cita-cita. Untuk kelompok 4 itu cita-cita. Contoh ikhtiar dalam cita-cita yang pertama adalah untuk mencapai cita-cita adalah belajar dengan tekun dan tidak mudah menyerah agar dapat meraih masa depan yang sukses.
Dari presentasi yang telah disampaikan tadi dari keempat kelompok, kita ketahui bahwa ikhtiar itu sangat sering kita temui, itu di rumah, di masyarakat, untuk menggapai cita-cita kita dan seperti sekolah juga. Nah, untuk kita hari ini seperti yang kita lakukan hari ini juga termasuk jalan yang baik untuk kita menggapai cita-cita kita. Ini merupakan ikhtiar kita. Kita berada di ruangan ini merupakan ikhtiar kita untuk mencapai cita-cita kita di depannya. Contohnya misalnya kita kan ingin menjadi guru PAI kan. Nah, pastinya di sini teman-teman sekalian yang ngambil PAI ini pasti ingin menjadi guru PAI. Nah, itu merupakan cita-cita kita dan kita harus baik untuk menjapainya. Nah, apakah kita dengan bersantai-santai, tidur-tiduran saja itu dapat mencapai cita-cita kita? Tentu saja tidak kan? Nah, jadi kita harus berusaha, kita hadir di sekolah ini, kita pergi jam berapa gitu. Itu merupakan bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, di sini saya akan menunjuk satu orang. Ini akan memberikan contoh ikhtiar yang telah dia lakukan pada hari ini. Saudara Andre, ikhtiar apa yang telah Anda lakukan hari ini? Untuk ikhtiar yang saya lakukan pada hari ini yaitu saya pagi-pagi berangkat ke kampus ya, menuju ke kampus ini dari Air Hitam dengan jarak tempuh sekitar 30 menit ya, demi untuk mencapai cita-cita saya untuk menjadi seorang pendidik PAI yang baik dan bijaksana. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini tentang pertemuan pertama ikhtiar akhlak terpuji. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun karena kita pada awal tadi dibuka dengan doa, maka kita akan ditutup juga dengan doa. Baik, di sini akan dipimpin oleh saya sendiri. Berdoa dalam hati saja, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mungkin sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.